Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Diwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, berjudul Kekekalan dan Kematian. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. 1 Timotius 6 ayat 16. Apakah arti dari kekekalan itu? Kekekalan artinya keadaan atau kualitas yang tidak dapat mati. Para penterjemah Alkitab menggunakan kata kekekalan untuk menerjemahkan istilah Yunani, atarasia, yang berarti ketidakmatian, dan aptarsia yang tidak binasa. Bagaimana konsep ini berhubungan dengan Tuhan dan makhluk manusia? Alkitab menyatakan bahwa Allah yang kekal adalah abadi sebagaimana yang tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ia bukan diciptakan melainkan ada dengan sendirinya. Jadi tidak berawal dan tidak berakhir. Kekekalan dalam buku SDA Encyclopedia halaman 621 menyatakan kitab suci tidak pernah melukiskan kekekalan sebagai kualitas atau keadaan yang dimiliki manusia atau jiwanya atau rohnya. Istilah-istilah yang biasa menggambarkan jiwa dan roh di dalam Alkitab digunakan lebih dari 1.600 kali dan sama sekali tidak pernah dikaitkan dengan perkataan abadi atau tidak dapat mati. Berbeda dengan Allah, makhluk manusia itu fana. Alkitab membandingkan hidup manusia dengan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebagaimana yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 14. Kemudian kita baca dalam Mazmur 78 ayat 39 bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Lebih lanjut lagi kita baca dalam Ayub 14 ayat 2 bahwa manusia itu seperti bunga yang berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Nyata benar perbedaan antara Allah dengan manusia. Allah adalah abadi, sedangkan manusia adalah fana. Allah adalah kekal, sebaliknya manusia tidak abadi. Allah kekal selama-lamanya, manusia bersifat sementara. Dalam masa musibah seperti sekarang ini, di mana begitu banyak berita, saudara, teman, atau tetangga yang telah mendahului kita, maka kita dapat lihat lebih menyadari lagi akan adanya keterbatasan manusia. Sangat jelas kematian bisa datang kepada kita kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang kita dapat sombongkan. Kemuliaan manusia, apakah dalam bentuk pendidikan yang tinggi, gelar yang banyak, harta dan kekayaan yang berlimpah, semuanya akan ditinggalkan saat nafas hidup meninggalkan kita. Hanya pengharapan kepada yang kekal sajalah yang dapat membawa kita kepada kekekalan. Oleh sebab Yesus adalah kekal, maka sudah sepatutnya kita percaya kepadanya agar kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Marilah kita senantiasa percaya kepada Yesus Kristus, penebus kita. Tuhan Yesus memberkati.